Baik, sebab yang pertama yaitu bentuk edukasi produk asuransi syariah yang diberikan oleh PT Asuransi Jasindo kepada calon nasabah. Banyak yang masih bingung apa sih bedanya asuransi syariah sama asuransi biasa. Nah, di PT Asuransi Jasindo Syariah, edukasi ke calon nasabah itu fokus ke pemahaman dasarnya dulu, mulai dari konsep takaful atau saling tolong-menolong, dana tabaruk sampai gimana dana asuransi itu dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Jasindo juga mengenalkan berbagai produk kayak asuransi kendaraan, rumah, sampai kesehatan, dan juga menjelaskan manfaat dan kelebihannya didapatkan oleh nasabah. Yang paling ditekankan asuransi syariah itu risk sharing, bukan untung rugi sepihak. Akadnya juga jelas pakai wakalah bil ujroh. Jadi nasabah itu tahu kemana dananya itu dipakai. Nah, edukasi ini itu nggak cuma lewat agen, tapi juga lewat program Jasindo Guys to Kampus, seminar, dan juga kegiatan literasi keuangan masyarakat. Selanjutnya, sub yang kedua, seberapa efektif edukasi tersebut dalam meningkatkan pemahaman calon nasabah. Pada PT Asuransi Jasindo Syariah Cabang Surabaya menerapkan 3 metode asuransi syariah, yaitu yang pertama edukasi tatap muka seperti sosialisasi dan seminar, yang kedua edukasi digital melalui media sosial, website, dan video edukatif, yang ketiga konsultasi personal. Edukasi yang dilakukan tergolong efektif dalam meningkatkan pemahaman calon nasabah, terutama pada metode tatap muka, efektif untuk menjelaskan konsep teknis, sedangkan edukasi digital membantu memperluas jangkauan, serta konsultasi personal tersebut paling efektif karena sekitar 70-80% calon nasabah yang akhirnya bergabung. Jadi secara keseluruhan, edukasi produk asuransi syariah di PT Asuransi Jasindo ini efektif dalam meningkatkan pemahaman calon nasabah. Baik, yang ketiga yaitu adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas edukasi produk asuransi syariah yang ada di PT Asuransi Jasindo Surabaya. Yang mana faktor yang paling utama itu terletak pada materi edukasi itu sendiri. Materi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan juga menggunakan akad syariah seperti tabarut dan juga wakalah bil ujroh, serta juga buktikan dengan contoh nyata ada pada klaim dan juga simulasi manfaat, yaitu terbukti dengan calon-calon nasabah yang mudah memahami terkait tersebut dan juga yang belum familiar dengan istilah-istilah syariah tersendiri. Selain materi, media dan juga penyampaiannya itu sangat ditentukan. Di era digital seperti ini, edukasi melalui jejaring media sosial, jejaring webinar, khususnya dari WhatsApp itu juga lebih efektif karena generasi muda sekarang dan juga para pekerja profesional itu lebih efisien karena mereka juga kurang akannya waktu seperti itu. Efektivitas edukasi juga meningkat ketika materi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah tersendiri, yang mana setiap segmen itu memiliki prioritas yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang personal dan relevan berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, dan tingkat literasi finansial membuat informasi itu lebih mudah diserap seperti itu. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan sosial dan regulasi turut mempengaruhi keberhasilan edukasinya. Dukungan komunitas, rekomendasi dari orang terdekat, serta kejelasan aturan dari OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan DSN MUI memperkuat rasa aman dan kerjasama dan juga keyakinan masyarakat terhadap asuransi syariah. Dengan demikian, edukasi produk asuransi syariah yang efektif tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan juga dari hasil dan sinergi antara materi yang kuat, media yang tepat, agen yang kompeten, kepercayaan nasabah, serta dengan lingkungan dan regulasi itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.